bajang, pengantin sapa dela bajang. Di mimpian oh gama ari saling lakeja, oh gama ari saling lakeja. Getau tunggang kesini kau iya iem ayau tindu tidem. Dem 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 dem. Lelah lalu lo berkawin bintau makan dinemen bintau tindu tidem. Dem dem. Nama saya Sofian Hadi dari Desa Berjarak, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Di sini saya memperkenalkan usaha saya, yaitu di industri pengolahan kopi. Awal mulanya itu dimulai pada tahun 2017, di mana pada waktu itu kami di komunitas masyarakat pemuda di Desa Berjarak itu melakukan investigasi terkait dengan sumber daya alam yang ada di desa kami, Desa Berjarak. Dan kemudian pada waktu itu tahun 2016 akhir ketemulah bahwa desa kami itu banyak sekali akan kopi yang pertama, terus pisang, juga apokat. Nah, dari situlah kami ingin mengangkat kopi ini menjadi yang semulanya dijual murah oleh petani di Tengkulak dengan harga semau-mau Tengkulak, dan kami ingin agar kopi ini menjadi industri sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, pada tahun 2017, awal-awal 2017 kami komunitas ini digagas oleh sebuah NGO konsorsium LSM gitu untuk istilahnya melakukan sebuah kegiatan usaha di bidang yang berbasis sumber daya alam desa, dan kami mengangkat kopi pada waktu itu. Awalnya ini Kopi Raw ini adalah sebelum nama Kopi Raw ini usaha kelompok yang terdiri dari beberapa laki-laki dan perempuan yang tergabung dalam sebuah komunitas Gapura, namanya Gerakan Pemuda untuk Berjarak waktu itu. Nah, tapi pada perjalanannya ternyata tidak sesuai harapan gitu, dan sejak dibuat produk kopi ini dalam bentuk bubuk, itu kita produksi dengan menggunakan peralatan tradisional waktu itu, baik menggunakan alat sangrai dari EKT namanya kalau bahasa Lombok waktu itu. Nah, tapi kita ketika produk ada, kita kebingungan di pemasarannya. Akhirnya ya kita
melakukan istilahnya promosi itu dengan gratis gitu, mengasihkan gratis, dan juga sering dipesan oleh LSM atau NGO yang mendampingi kami itu untuk diperkenalkan di luar gitu. Nah, tapi itu tidak cukup karena stok kami itu sudah banyak gitu kan, sementara penjualan sangat lambat, bahkan pada 1 bulan itu tidak ada sama sekali gitu kan. Akhirnya mungkin karena sebab itu teman-teman perempuan yang ada di kelompok itu satu persatu mengundurkan diri gitu. Nah, karena kita tidak enak dengan NGO sudah yang membantu pembiayaan segala macam itu, tapi kok tidak ada tidak ada hasil gitu. Nah, dari situlah saya kemudian mengambil alih produksi kopi ini, dan tercetuslah brand kami yaitu Kopi Rau atau Rau Kopi, dimana filosofinya itu Rau itu adalah nama sebutan ladang kalau dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Sasak khususnya yang ada di kami di Desa Berjarak itu menyebutnya Rau atau ladang hujannya, karena pada waktu itu di rau-rau itu, di ladang-ladang inilah kopi itu banyak kita temukan. Jenis-jenis kopi yang paling banyak yang sekarang ini yang dari dulu sampai sekarang itu ada jenis yaitu Arabica dan Robusta. Tapi karena di sini dataran rendah di bawah 1000, karena kan untuk menanam Arabica itu harus di atas 1000. Tapi saya sendiri mencoba untuk menerapkan atau membudidayakan kopi Arabica itu di sini di bawah 1000. Kalau tidak salah ketinggian di tempat ini sekitar 400 sampai 500 mdpl gitu. Dan hasil panen pertama kami kopi itu di sini walaupun sedikit itu ternyata cita rasa itu tidak kalah dengan kopi yang ditanam di atas 1000 seperti itu. Yang penting pasca panennya yang terutama, itu intinya. Selama pasca panennya baik, pemandikannya baik, pasca panennya baik, maka akan menimbulkan cita rasa yang tentunya enak dan tidak kalah dengan kopi-kopi yang lain seperti itu. Arabica, nah ini dah Arabica. Kalau yang ini varietas Kartika atau Linnaeus gitu. Arabica ini dibanding dengan jenis kopi lain, yaitu ini dia Arabica itu dari tampilan daunnya dia kecil gitu kan, walaupun di pucuknya itu nanti ada yang pucuk merah dan ini pucuk hijau seperti itu. Dan buahnya itu dia kelihatan lebih lonjong, dan kalau setelah menjadi green bean dia itu agak pipih dan ada kayak seperti letter S di bijinya, dan rasanya itu cenderung asam. Nah, sedangkan Robusta kita pindah. Sedangkan ini adalah Robusta, karena yang kita tanam di sini itu lebih banyak adalah kopi Arabica dan Robusta. Dan ini adalah Robusta varietas, kalau orang lokal sini menyebutnya itu kopi kantim, karena dilihat dari bijinya itu dia kecil dan rasanya itu cenderung pahit. Nah, perbedaannya dengan Arabica, daunnya itu kalau tadi kan Arabica itu dia agak kecil, kalau Robusta itu lebih lebar dan panjang. Dengan buahnya yang bulat seperti ini. Kalau ini varietas ini dia bulat kecil, kalau ada varietas lain itu seperti
Andung Sari dan lain-lain itu dia, atau kopi Sabung, kopi Gajah yang namanya itu dia akan lebih besar seperti itu. Dan rasanya itu kalau yang ini dominan itu pahit seperti itu. Sebenarnya banyak sekali ya orang-orang, baik tetangga ataupun yang lain, itu meragukan kemampuan saya gitu kan untuk mengolah memproduksi usaha, apalagi kopi seperti ini, karena mereka melihatnya mungkin ya pertama kan fisik gitu, terus pendidikan, karena kan saya hanya SMA gitu kan, terus juga fisik ya kurang lah, tidak sempurna lah dibandingkan dengan orang lain. Itu yang membuat orang bahkan sampai sekarang pun masih meragukan saya untuk melakukan usaha apapun itu. Apalagi kopi ini kan dilihat di TV itu barista namanya kan, yang mengolah kopi jadi minuman itu ya harus tampan, yang perempuannya cantik, sementara saya dilihat saja mungkin bagi orang jijik gitu kan, apalagi harus menyajikan orang kopi, kayaknya orang juga nggak mau gitu kan minum kopi yang sebuat gitu. Tapi saya tidak justru diri saya itu tidak memandang bahwa saya itu cacat gitu, bahasa kasar cacat, tapi saya membayangkan diri saya itu sama dengan orang yang bahkan lebih kemampuan saya lebih hebat dari orang-orang yang sempurna secara fisik dibandingkan saya gitu kan. Nah, jadi setiap kata-kata istilahnya yang mengkucilkan atau yang selalu menyerang fisik saya itu, saya anggap itu adalah kekuatan untuk saya harus lebih dari mereka yang mengatakan bahwa saya itu cacat lah. Untuk menjawab keraguan dan cemoohan dan cibiran orang-orang tentang saya di usaha kopi ini, bahwa selain untuk memproduksi kopi di tempat produksi saya itu, saya juga belajar, bahkan keliling ke petani-petani, turun langsung belajar sekaligus mencari solusi terkait dengan kurangnya stok saya di tempat kami gitu kan. Nah, jadi di situ saya selain mencari stok ke petani-petani, juga melakukan, barangkali petani tersebut ada kurang pengetahuan lah gitu kan terkait dengan proses pemetikan dan pasca panen kopinya itu. Nah, saya turun langsung gitu kan
dan tidak hanya memproduksi biji yang sudah jadi saja yang saya terima dari petani, tapi juga turun langsung ke petani untuk menjemput bahan baku tersebut. Di samping sharing, terus bahkan bisa belajar juga ke petani terkait budidaya. Nah, dari situ saya juga akhirnya memberanikan diri untuk membudidayakan kopi di sedikit lahan yang milik orang tua saya gitu kan. Nah, dan alhamdulillah sudah kelihatan sampai sekarang bagaimana hasil dari budaya saya, dan banyak sekali masyarakat sekarang yang dulunya meremehkan, mencemoohkan, memang bisa seperti itu, sekarang bahkan mereka meminta saya untuk mencarikan bibit untuk mereka tanam di lahannya mereka gitu. Terus pegaweanku budidaya kopi, bentuk bibit kopi budidaya nono Robusta, Arabica. Kan tahun 94 budidaya kopi nenek, akhirnya ya cukup berhasil lah kita sampai sekian tahun ini, sampai dia anak sekolah samping sambil mau lah kita perkembangan hasil untuk beli pekarangan, beli macam untuk bangun rumah, ya biasa lah, samping kita metamangannya sambil berburu, sambil mengelola kopi nenek. Bentuk kopi budidaya yang tanaman paling bagus enggak lembu hijau nih, ini berhasil ya. Memang berhasil kopi lainan enggak, cuman agak kurang. Lain bentuknya kopi Robusta, Arabica, memang Arabica manca pengusahanya lain-lain pada pembuatan kopi bubukan memang beda-beda ya, pada barang kopi Robusta nih. Akhirnya dua-duanya lang kita kelola, kopi Robusta, Arabica, ya samping nanda. Samping tam nalat kopi no baduren, cengkeh, apokat, penili, kunti. Nah, untuk ngarnin kebon ni jari. Mun masih staf bukutin saya ya tap harapan kurang. Dek duwe barak be keberhasilan, ternyata lagu kopi ini satu-satunya mempercepat hasil perkebunan. Nah, setelah proses pasca panen ini kita lalui, ketika menjadi green biji atau green bean dalam istilah kopi itu, kemudian setelah kering, benar-benar kering, normalnya itu suhu kadar airnya itu 12 sampai 13 gitu. Kemudian kita sortir kembali mencari untuk menentukan biji yang premium seperti itu. Nah, setelah biji yang
atau rejectnya namanya, baik yang rusak karena hama dan sebagainya itu kita pisahkan, yang kita ambil yang premium tadi. Kemudian dilakukanlah proses roasting atau sangrai. Itu dulu kita nyarainya pakai tapi sekarang alhamdulillah ada alat bantuan dari pemerintah, itu kita menggunakan mesin yang semi otomatis untuk roastingnya. Nah, setelah roasting itu ada proses resting namanya, yaitu mengistirahatkan biji kopi setelah di roasting atau disangrai seperti itu minimal selama 8 jam. Jadi setelah itu maka aroma dan rasa kopi itu akan enak gitu. Nah, setelah masa resting itu selesai, kemudian kita kalau ada permintaan atau biji yang sudah sangrai, ada mencari yang gerunnya atau bubuknya seperti itu. Jadi ketika ada pesanan baru kita proses penggilingan. Jadi kopi yang diterima oleh konsumen itu fresh. Nah, itu aroma serta kualitas rasanya itu masih terjaga seperti itu. Nah, itulah cara kami untuk mempertahankan produk kami supaya tetap lebih baik seperti itu.